Ma'rifat berasal dari kata arafa ya'rifu irfan ma'rifatan, yang artinya pengetahuan atau pengalaman. Ma'rifat merupakan pengetahuan yang objeknya bukan hal-hal yang bersifat lahir, tetapi lebih bersifat batin dengan memahami rahasianya. Pemahaman ini berwujud penghayatan atau pengalaman kejiwaan. Ma'rifat sering digunakan untuk menunjukkan salah satu tingkatan atau hal yang tasyawuf. Dalam wacana sufistik, ma'rifat diartikan sebagai pengetahuan mengenai Tuhan melalui hati sanubari. Upaya penghayatan ma'rifat kepada Allah menjadi tujuan utama dan sekaligus sebagai inti ajaran tasyawuf. Alat untuk menemukan penghayatan ma'rifat adalah hati qalb. Dengan hati, manusia bisa menghayati segala rahasia yang ada di alam gaib. Sebagai puncak ma'rifat kepada Allah, hati itulah tahu terhadap Allah dan dapat bertaqarrub beribadat kepadanya. Hati selalu beramal untuk Allah dan berusaha menuju Allah. Adapun anggota badan hanyalah pelayanan dan sekaligus alat dipergunakan oleh hati. Hati ibarat raja yang memerintah pada hamba atau laksana gembala yang mengendalikan ternaknya, atau laksana tukang yang mempergunakan peralatannya. Hati akan diterima oleh Allah apabila bersih dari selain Allah. Sebaliknya hal itu akan terdinding dari Allah apabila ia terkontaminasi oleh selain Allah. Maka berbahagialah orang yang hatinya bersih dan celakalah ia bila hatinya kotor dan tersesat. Ajaran ma'rifat dikemukakan terutama oleh Zunun al-Misri. Ma'rifat berarti pengetahuan Tuhan sehingga hati sanubari dapat melihatnya. Beberapa ulama sufi telah menjelaskan ma'rifat terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kalau mata yang terdapat dalam hati sanubari manusia terbuka, maka mata kepalanya akan tertutup, dan ketika itu yang dilihatnya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifat adalah cermin. Kalau seorang arif ahli ma'rifat melihat cermin itu, yang akan dilihatnya hanyalah Allah. Yang ketiga, yang dilihat oleh orang arif baik sewaktu tidur maupun sewaktu bangun hanyalah Allah. Yang keempat, andai kata ma'rifat mengambil bentuk materi, semua yang melihat padanya akan mati karena tak tahan melihat kecantikan dan keindahannya. Ibnu Athaillah membagi ma'rifat menjadi 2. Pertama, ma'rifat umum, yaitu mengenal Tuhan yang diwajibkan kepada seluruh makhluknya, lalu memuji dengan pujian yang sesuai dengan keadaan masing-masing. Yang kedua, ma'rifat khusus, yaitu pengenalan yang lahir dari musyahadah, yang karenanya orang arif mengenal sifat, nama dan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tentang ma'rifat dari kata ma'rifatullah.